semuanya, ketemu lagi sama aku Esther dari Arah Rencana. Kali ini kita akan membahas jurusan dari sekolah kedinasan lagi, yaitu jurusan Manajemen Transportasi Laut dari Politeknik Pelayaran Banten. Nah, nggak seru dan nggak afdol kalau misalnya kita bahasnya nggak sama mahasiswa aktifnya langsung. Nah, saat ini aku lagi sama temenku dari jurusan itu, namanya Kasta. Nah, mungkin biar akrab, kenalan sendiri aja ya. Siap. Ya, halo Mbak Esther, selaku host dari Arah Rencana dan kawan-kawan yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada yang menyaksikan ini. Oke, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Taruna Muda Andrea Devera Kasta Ismana. Asal saya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Pelayaran Banten di Manajemen Transportasi Laut. Nah, untuk kalian perlu ketahui, Politeknik Pelayaran Banten itu adalah salah satu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Begitu. Oke, kita akan membahas lebih dalam lagi. Nah, sebelum kita mengulik-ulik lagi nih, aku mau tanya dulu dan mau tahu motivasi apa atau apa sih yang mendasari Kasta memilih jurusan ini dan sekolah kedinasan ini? Oke, siap. Yang mendasari saya, menjadi motivasi saya itu adalah yang pertama dari orang tua saya. Nah, dan juga yang kedua dari output lulusan di jurusan ini. Nah, untuk output lulusannya itu jurusan ini adalah besok kita diposisikan, dialokasikan menjadi seorang aparatur sipil negara atau ASN atau PNS. Nah, yo ibaratnya besok lulus wis langsung untuk gaji, langsung untuk bayar, dan itu kan juga bisa meringankan beban orang tua kita juga kan. Jadi ya, apalagi saya menjadi anak pertama dan saya harus bisa meringankan beban orang tua, menjadi contoh dan juga membuat bangga keluarga. Begitu yang menjadi motivasi saya. Oke, berarti ada faktor orang tua dan prospek kerjanya itu. Berarti sebelumnya harus cari-cari tahu dulu ya. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahannya, kan biasanya ada tes-tes nih sebelum masuk. Nah, boleh diceritakan seperti apa tesnya, tahapannya, terus mungkin ada cerita di balik tes tersebut. Oke, kalau ngomongin tentang tes itu tahapannya begitu memakan tenaga, waktu, biaya juga. Iya. Dan kebetulan saya masuk di angkatan tahun 2020. Nah, itu kan angkatan pas corona lagi jeblok-jebloknya kan betul, kemarin. Nah, pasti di saat itu banyak kayak pengunduran tes, kayak waktu tes yang sering mendadak, itu pernah saya alami. Oke, dan saya di sini akan menceritakan untuk tahapan-tahapan tesnya ya. Oke, kebetulan di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu ada banyak sekali sekolah. Nah, di bawah Kementerian Perhubungan itu ada 3 matra. Yang pertama ada matra udara, darat, laut, dan perkereta-apian. Nah, kebetulan untuk saya pribadi, saya mengambil di matra laut, yaitu sekolahnya tepatnya di Politeknik Pelayaran Banten. Nah, dan untuk tahapan tesnya, seperti yang saya omongkan di awal tadi, saya mengambil jalur yang ASN atau aparatur sipil negara untuk outputnya. Nah, ketika kita akan masuk ke sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, itu ada 3 jalur. Yang pertama ada jalur pola pembibitan. Pola pembibitan itu nanti ketika lulus menjadi ASN seperti jalur yang saya ambil ini. Terus yang kedua ada jalur non reguler, non pola pembibitan. Nah, itu nanti ketika lulus kayak disalurkan tapi tidak menjadi ASN, dan itu lebih fleksibel, nanti bisa menjadi bekerja di perusahaan swasta, menjadi ASN pun juga bisa, atau bahkan yang berminat untuk mendaftar TNI Polri itu juga bisa. Nah, terus yang terakhir adalah jalur mandiri. Jalur mandiri itu full biaya dikeluarkan dari pribadi masing-masing, dari individu masing-masing. Nah, untuk ngomongin yang masalah biaya, untuk yang jalur Polbid itu untuk biaya akademiknya, biaya akademik seluruhnya ditanggung pemerintah. Nah, biaya akademik itu kalau zaman dulu itu namanya kayak SPP ya. Iya, betul. Nah, kalau setelah itu kayak SPP. SPP itu gratis. Dulu kan ada dana bos kalau zaman sekolah. Nah, itu gratis untuk yang sekolah negeri.
Nah, tapi untuk seperti kayak uang makan, uang laundry, terus nanti seragam, ya kayak keperluan-keperluan lain itu dari biaya kita sendiri. Nah, untuk yang jalur kedua, jalur non reguler, non pola pembibitan itu setengah-setengah ibaratnya, setengah biaya pemerintah dan setengah dari individu. Jadi agak sedikit meringankan. Nah, terus yang terakhir mandiri itu full biaya dari kita. Nah, itu untuk jalur yang dimasuki ada 3. Nah, kemudian saya akan meng-highlight untuk jalur yang saya masuki ya, yang lulusan menjadi ASN. Oke, untuk jalur yang saya masuki itu pertama-tama ketika kita akan mendaftar, kita mengakses lewat portalnya BKN, Badan Kepegawaian Negara. Seperti pada saat orang-orang ingin melakukan CPNS. Nah, itu daftarnya lewat webnya BKN. Kalau saya dulu namanya sscsn.bkn.go.id. Nah, itu mengambil yang bagian sekolah kedinasan. Nah, nanti di situ kamu registrasi, ada banyak registrasi. Nah, dan asalkan kalian tahu, untuk tahun saya kemarin, tahun 2020, itu untuk sekolah kedinasan yang dibuka, bukan sekolah kedinasan sih, untuk lembaga dan kementerian yang membuka sekolah kedinasan untuk tahun saya 2020 itu ada 6. Ya, contohnya ada Kemendagri itu membuka IPDN, Kemenkumham itu membuka Poltekim, dan untuk Kementerian Perhubungan itu membuka 18 sekolah kedinasan. Oh, banyak juga ya ternyata. Makanya banyak kan. Nah, itu. Nah, dan selanjutnya adalah itu tadi kan kita udah registrasi, kita milih sekolah, habis itu kita input berkas. Nah, untuk yang saya ambil di Kemenhub itu berkasnya tidak terlalu rumit, cuma kayak akte, terus nanti kalau yang baru lulus itu nanti surat keterangan lulus, terus kalau yang udah lulusan lama itu pakai ijazah, terus nanti ada scan rapot juga, kartu keluarga, KTP begitu ya, syarat-syarat dasar seperti kita akan mendaftar CPNS yang sudah pernah mendaftar. Nah, oke, setelah tadi kita bayar uang administrasi namanya. Uang administrasi itu sekitar 150.000 kalau nggak salah ya, kalau saya nggak lupa. Maklum, manusia pasti kan ada lupanya. Atau mungkin setiap tahun akan berubah, kita nggak tahu. Tergantung anggaran negara itu butuhnya berapa, per tahun kan beda-beda. Nah, habis itu terus kita tinggal menunggu jadwal untuk tes selanjutnya. Nah, tes selanjutnya itu ada SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, tes SKD ini hanya diperuntukkan bagi pendaftar jalur pola pembibitan. Nah, karena SKD itu adalah syarat dasar untuk mendaftar CPNS. Nah, untuk orang-orang yang pernah ikut CPNS, mereka pasti pernah mengerjakan namanya tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, dan untuk tes SKD itu meliputi ada TBK. TBK itu ada tes wawasan kebangsaan. Ya, namanya kamu akan menjadi ASN kan, ya wawasan kebangsaan pasti dicek kan. Siapa tahu kamu condongnya ke negara lain malah bingung juga. Mungkin kalau teman-teman asing sama TBK itu kayak PKN ya, sih. PKN dan nanti tata perundangan di Indonesia seperti itu. Selanjutnya ada TIU, tes intelijensi umum. Nah, itu mengetahui tentang bagaimana intelijen kita, bagaimana kepintaran kita dalam menghadapi masalah, situasi. Nah, selanjutnya ada TKP, tes karakteristik pribadi. Itu hampir sama seperti kayak bagian tes psikologi sih sebenarnya. Itu untuk mengetahui bagaimana kita menghadapi tekanan, menghadapi masalah, bagaimana kita beradaptasi ke lingkungan yang ke lingkungan yang heterogen. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tes SKD itu bisa dilakukan di kantor BKN terdekat atau di beberapa sekolah kedinasan terdekat. Nah, kalau saya kemarin, saya kan kebetulan rumah saya di Jogja, di Gunung Kidul. Nah, saya ambil tesnya di PIP Semarang karena itu yang paling dekat dari rumah saya di Semarang. Kalau saya harus ke Poltek Banten itu ya membutuhkan biaya waktu yang lumayan banyak, makanya saya ambil yang paling dekat. Nah, karena kemarin juga waktu corona lagi jebut-jebut juga dan di notis dari sana tuh intinya cari tempat tes yang terdekat untuk antisipasi lah, seperti itu. Jadi bagi kamu yang ingin mendaftar sekolah di Politeknik Pelayaran Banten tapi rumah kamu ada di
Jogja, ada di Bali, ada di Papua. Kamu bisa tes di region terdekat sana. Begitu. Nah, setelah tes SKD selesai, nanti ada tes kesehatan. Nah, untuk tes kesehatan itu dibagi menjadi 2. Tes kesehatan umum yang meliputi seluruh anggota badan jaba jero. Oke, apa aja sih itu? Nah, untuk tes kesehatan umum itu yang apa ya? Yang di highlight itu adalah bentuk tubuh kita. Bentuk tubuh kita yang paling di misalnya kayak tulang belakangnya kayak skoliosis atau enggak gitu-gitu. Nah, tapi tenang saja di Kementerian Perhubungan itu ada stakes. Stakes itu ada standar kesehatan. Jadi misalkan kamu kayak punya skoliosis tapi itu masih ada stakesnya, itu it's okay. Dan kayak gigi itu pasti ada stakesnya. Nah, terus nanti ada juga mata minus, nanti ada stakesnya. Itu. Jadi kita punya standar masing-masing. Nah, selanjutnya untuk kesehatan dalam itu nanti seperti kita rekam jantung, kita ronsen itu juga dicek, jadi jaba jero. Nah, terus nanti pokoknya ceknya itu dari atas sampai bawah seluruh anggota badan. Nah, dan saya rekomendasikan untuk adik-adik calon taruna yang mau mendaftar di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, sebaiknya sebelum kalian melakukan tes kesehatan, ya beberapa bulan lah sebelumnya, atau sebaiknya itu malah beberapa tahun. Kalau saya itu setahun sebelum tes itu saya melakukan yang namanya medical check up. Itu gunanya apa sih medical check up? Medical check up itu gunanya untuk mengetahui apa sih kekurangan badan kita. Nah, dan kalau saya kemarin itu melakukan medical check up itu di rumah sakit milik instansi pemerintahan. Nah, tepatnya saya di Rumah Sakit Bayangkara milik Polri. Nah, dan itu nanti kita juga bisa memilih paketnya. Kita mau memilih paket komplit atau paket sedengan atau paket setengah itu bisa. Tapi kalau saya memilih paket komplit, jadi ben ngerti sisan. Saya itu kurangnya di bagian apa sih? Dan kalau jangka waktunya panjang kita bisa kita bisa menggunakan itu untuk memperbaikinya. Misalkan saya kemarin kurangnya saya di gigi. Saya ada permasalahan di gigi. Nah, saya bawa ke dokter gigi, saya pakai behel. Saya kemarin sempat pakai behel. Itu. Nah, selanjutnya nanti ada tes kesehatan jiwa. Tes kesehatan jiwa itu ya itu menguji tentang kejiwaan kita. Nah, untuk soalnya tes kesehatan jiwa yang saya alami kemarin itu terdiri dari sekitar 560-an soal kalau nggak salah. Oh, itu dikerjakan dalam waktu berapa tuh? Dalam waktu 2 jam kalau nggak salah ya. Itu sudah sudah agak lama sih. Jadi saya lupa ingat. Dikerjakan dalam jangka waktu 2 jam dan itu kita mengerjakannya menggunakan paper, bukan menggunakan CBT, komputer basic test, tidak, kita menggunakan paper. Dan itu membutuhkan daya tahan tubuh yang sangat baik dan sangat prima. Karena apa? Kita mengerjakan tesnya itu sebenarnya tesnya itu tidak susah. Tesnya itu berisi pengulangan soal. Banyak pengulangan soal di situ dan untuk jawabannya itu sebenarnya ya simple. Ya tidak, ya tidak. Nah, itu yang diuji adalah konsistensi diri kamu dalam menjawab juga. Itu juga diuji. Begitu. Itu untuk tes kesehatan. Tes kesehatan itu ada kesehatan umum dan kesehatan jiwa. Nah, selanjutnya ada tes samapta jasmani. Ibarat kata itu tes fisik. Nah, kan untuk menjadi seorang aparatur sipil negara di bawah Kementerian Perhubungan, kalian harus memiliki kondisi fisik yang bagus dan prima. Nah, kan kalian menjadi abdi negara tuh, masa ya kalian sakit-sakitan, malas-malasan, kan itu juga nggak mungkin kan? Rugi juga ya yang membiayai. Negara membiayai kalian. Nah, untuk tes samaptanya itu yang pertama ada lari keliling lapangan selama 12 menit. Nah, nanti 12 menit kita dapat berapa meter itu udah ada standarnya. Terus selanjutnya ada push up. Push up itu ya baiknya itu 40-an ke atas dalam waktu 1 menit. Terus ada sit up. Nah, sit up juga 1 menit. Nah, itu ada standarnya juga. Kalau saya kemarin alhamdulillah hasilnya baik semua. Selanjutnya ada shuttle run. Shuttle run itu lari angka 8. Nah, lari angka 8 itu. Nanti juga ada standar waktunya. Nah, untuk kalian yang tanya Kak, ada pull up apa enggak? Nah, itu banyak yang ditanyain. Untuk pull up itu di sekolah Kementerian Perhubungan itu tidak ada pull up.
Nah, jadi aman kalian ya nggak bisa pull-up. Tapi untuk besok kalian waktu pendidikan itu untuk pull-up kalian harus bisa. Oh, oke. Tapi bakal dilatih bareng-bareng. Bakalan dilatih bareng-bareng. Satu rasa, satu bisa pasti semua bisa. Ya ibaratnya kok iso maksud aku ra iso. Nah, itu juga menjadi motivasi kita besok. Betul. Nah, terus selanjutnya ada tes psikotes. Ada psikotes. Nah, itu biasanya saya kembali ke belakang lagi ya. Untuk sistem penilaiannya itu adalah rankingan per tes. Jadi untuk rankingan pertama kemarin saya ada setelah SKD itu ada rankingan. Ada rankingan. Lolos enggaknya. Nah, lolos enggaknya. Kita memenuhi passing grade atau enggaknya. Oke, kita memenuhi passing grade tapi kita tidak lolos rankingan. Itu sama aja. Oke. Selanjutnya kalau yang lolos rankingan maju ke tahap selanjutnya itu tes kesehatan umum dan kesehatan jiwa. Selanjutnya di tes Samapta. Nah, itu tes kesehatan dan tes Samapta itu menjadi satu rangkaian. Nah, jadi nanti perankingannya itu menjadi satu. Nah, ketika sudah selesai, kalian lolos perankingan di kesehatan dan di Samapta, kalian lanjut ke tes psikotes dan wawancara. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke psikotes dan wawancara. Nah, di sini psikotes itu adalah salah satu tes yang paling menyita tenaga saya menurut saya kemarin. Karena apa? Karena kita dituntut selama 3 jam kita harus prima, kondisi badan harus bagus, kita mengerjakan soal harus konsisten. Misalkan kita kebelet pipis, kita mau keluar itu yo eman-eman waktu nih, bakalan kepotong itu nanti. Jadi ya kondisi fisik, kondisi badan, kondisi jiwa itu juga harus prima dalam mengerjakan psikotes. Yang paling penting kalau mau mengerjakan psikotes itu sarapan dulu, biar kamu nggak doyong, nggak loyo, nggak lemes dumes. Begitu kalau mau mengerjakan psikotes. Tapi kalau biar gak kebelet pipis, padahal kan kayak minum itu kan untuk meningkatkan konsentrasi ya, itu ada tips gak sih? Nah, kalau saya tipis-tipis. Jadi saya tetap bawa air mineral, saya bawa masuk ke dalam. Terus per dua subtes nanti saya minum, atau per subtes saya minum. Tapi minumnya orang kayak mak glogok enggak. Saya minumnya tipis-tipis. Nah, itu buat apa sih minumnya? Itu cuma buat melegakan tenggorokan. Biar seger juga kan pikirannya. Ya kayak jenenge tanaman yo nek rodo loyo kan disiram nanti seger lagi, walaupun nggak perlu banyak, secukupnya aja. Nah, dan itu nanti juga tergantung dari manajemen diri kita dalam mengolah waktu, mengolah kapan kita harus minum, kapan kita harus mengambil napas. Kan kita juga perlu untuk mengambil napas itu. Nah, dan untuk jeda waktunya kan psikotes juga nggak lama ya, paling sekitar cuma 15 detik, setengah menit, atau lama-lama pun juga 1 menit. 1 menit. Itu. Dan untuk psikotesnya itu yang diujikan hampir sama ketika kalian yang waktu dulu SMA itu pernah melakukan psikotes itu hampir sama. Ya umumnya saja nanti juga pasti ada hitung-hitungan, ada kayak pemahaman, verbal, dan juga nanti ada tes gambarnya juga. Kalau punya saya kemarin gambarnya ada tes warteg. Warteg itu nanti kita disediakan kayak 8 kolom. Itu nanti ada gelombang, titik, garis. Itu nanti kita melengkapi gambar itu menjadi suatu gambar. Oh iya tahu. Nah, paham kan? Itu menjadi suatu gambar apa menurut imajinasi kita. Nah, terus selanjutnya untuk tes gambar selanjutnya itu saya ada tes itu menggambar pohon. Nah, dan untuk kualifikasinya untuk pohon yang digambar pohon yang berkayu kalau saya kemarin. Ya intinya gambar pohon yang berkayu, berbuah, berdaun lebat. Nah, itu. Dan selanjutnya ada menggambar orang sesuai orang yang sedang melakukan pekerjaan atau orang yang berprofesi apa, itu nanti terserah imajinasi kalian. Pokoknya ini ya kalau menggambar itu nggak harus bagus, yang penting komplit. Pokoknya kowe gambar uang ya saka pucuk kepala sampai ujung kaki itu harus komplit. Jangan kamu gambar orang hidungnya pinggahan kuping, ngupingnya kursi irungnya balik, lah yo nggak mungkin kan itu. Seperti itu. Nah, terus saya kemarin habis tes psikotes itu rasanya lega banget. Bisa menghirup udara bebas. Karena itu tes yang paling melelahkan. Iya. Menurut saya itu tes yang paling melelahkan, paling menyita tenaga dan juga waktu. Itu bagaimana kita dituntut menjadi konsisten. Nah,
Selanjutnya ada tes wawancara. Oke. Tes wawancara itu tergantung asesornya mau menanyakan hal apa, itu tergantung. Yang hal umum saja yang dipertanyakan itu adalah bagaimana pengetahuan kamu tentang jurusan yang akan kamu masuki, terus nanti prospek kerjanya itu seperti apa, terus nanti jika kamu dipindah jurusan atau dipindah sekolah kamu mau seperti apa. Nah, for your information aja untuk adik-adik atau teman-teman yang mau mendaftar, sebelum kalian melakukan tahapan tes terakhir itu dari sekolah, dari kementerian itu memberikan kita surat pernyataan kita mau nggak dipindah ke matra lain atau sekolah lain. Jadi misalnya saya mendaftarnya di Politeknik Pelayaran Banten. Nah, tapi nanti ada surat pernyataan menyanggupi nggak jika kita dipindah ke matra lain dan kita dipindah ke sekolah lain. Kalau kita sanggup, kita melingkari yang iya, dan itu nanti kita tanda tangan di situ. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya menyanggupi karena mau dimanapun kita ditempatkan, disitulah rezeki kita. Betul. Nah, gini ki rezeki itu sing ngatur. Sing penting ki kita telaten. Yo kabeh sing ditelaten iki hasilnya mesti lumayan. Nah, seperti itu. Dan setelah tes wawancara itu nanti ada rankingan. Nah, rankingannya itu langsung masuk ke rankingan akhir, namanya one to gear, dan itu nanti langsung pengumuman final. Okay. Nah, dan untuk jurusan saya kebetulan yang diambil sebanyak 24 taruna dan taruni. Nah, itu di dalamnya juga udah ada taruninya juga, jadi cowok dan cewek ibaratnya begitu. Dan kuotanya cuma 24 untuk tahun saya. Dan untuk tahun ini yang mau mendaftar kuotanya ada 30. Ada tambahan kuota. Ada tambahan. Sedikit, tapi itu sangat berharga sekali walaupun sedikit tambahannya. Nah, itu kalau proporsi cewek cowok di kelas tuh kayak gimana sih? Kalau untuk kelas saya, angkatan saya, jurusan saya, untuk taruni saya itu ada 8 orang. Ya, dan 1 banding 3 ya? Iya, 1 banding 3, dan itu adalah aset yang berharga. Bagaimana saya harus menjaga taruni itu seperti adik saya sendiri. Ini kita harus menjaga taruni kita. Jangan sampai dia nangis, jangan sampai dia bersedih, jangan sampai dia berada dalam tekanan. Namanya pria itu harus menjadi leader, harus menjadi imam ya. Itu. Berarti di sini bisa berlatih bagaimana menjaga wanita. Ya, itu. Jika kamu masuk ke sekolah kedinasan, pasti kamu diajari bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik. Jika kamu belum bisa memperlakukan wanita dengan baik, masuk sekolah kedinasan. Ya. Gitu. Pasti nanti dapat pacar. Gimana sekarang udah? Belum. Masih proses lah ya. Masih proses, doakan saja bisa menikah di umur 25 tahun. Amin. Oke, gitu. Setelah itu ada pembiayaan. Iya, pembiayaan. Itu untuk pembiayaan masuknya ya, untuk masuk ke sekolahnya itu ada yang namanya uang. Kalau di kampus atau di universitas itu kayak uang pangkal gitu gitu. Untuk di universitas itu ada uang pangkal, tapi untuk di kita itu bukan uang pangkal. Nanti itu ada uang meliputi kayak uang makan per bulan. Tapi kalau yang baru masuk itu biasanya dirapel. Biasanya per 3 bulan itu uang makan per 3 bulan. Nanti ada uang seragam, ada uang gedung, ada uang laundry, asrama juga. Berarti kalau laundry berarti nggak nyuci sendiri ya? Kalau yang di laundry itu biasanya seperti seragam-seragam yang khusus, seperti kayak PDH, PDL atau PDU. Kalau untuk kayak kaos daleman, kaos olahraga itu kita nyuci sendiri. Pokoknya yang kita cuci itu seragam yang kira-kira itu harus ditampilkan secara bagus, itu kita laundry gitu. Terus untuk biayanya yang perlu adik-adik ketahui, untuk biaya masuk di sekolah kedinasan itu setiap sekolah berbeda-beda. Nah, yang menjadi dasaran adalah dari matranya. Kan kita ada 4 matra nih, darat, laut, udara, dan perkereta apian. Itu beda-beda. Dan untuk di sekolahnya pun juga beda-beda. Nah, kebetulan saya kan ambilnya di matra laut.
di sekolah kedinasannya di Politeknik Pelayaran Banten dan jurusannya di Manajemen Transportasi Laut. Itu saya kena biaya awal sebesar 17 juta, sekitar 17 jutaan. Nah, tapi itu di luar biaya akademik. Kalau biaya akademik kita dapat subsidi dari pemerintah. Itu, tapi untuk biaya seperti itu kita tetap bayar. Kita nggak ada subsidi dari pemerintah. Nah, itu pembayarannya sekali bayar atau bisa kayak diangsur, dan itu biasanya menyesuaikan gaji orang tua atau enggak sih? Kalau itu sekali bayar. Jadi itu untuk persyaratan daftar ulang dan tidak melihat dari latar belakang atau background orang tua. Nah, jadi ini juga notis sih untuk teman-teman atau adik-adik yang mau daftar. Pokoknya kalian sering-sering baca-baca aja di webnya itu untuk biaya-biayanya. Jadi kalian udah mempersiapkan dari awal, jadi nggak kaget. Betul. Nggak kaget. Itu kan biayanya juga lumayan juga kan. Nah, tadi kan membahas mengenai ada laundry, terus ada uang makan, berarti kehidupannya di asrama ya selama pendidikan kayak gitu. Oke, untuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, kebetulan untuk semuanya kita pendidikannya berbasis ketarunaan. Nah, jadi kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita udah ada jadwalnya. Namanya PHST, Peraturan Harian Sifat Tetap. Nah, terus untuk pendidikannya kita berbasis keasramaan. Jadi kita di sana diasramakan. Ya karena apa ya? Kita seorang taruna kan juga harus memiliki kehidupan yang teratur. Gitu. Makanya kita di sana diatur, kita dibina, digembleng secara fisik dan mental. Kita juga punya instruktur yang selalu membimbing kita, selalu mengajari kita untuk hal-hal yang baik. Dan kita juga punya senior-senior yang baik-baik juga, yang mengajari kita tentang budaya kampus, tentang pembentukan mental, fisik juga. Itu intinya kita dari bangun pagi sampai tidur kita udah ada jadwalnya. Oke, biasanya itu kan kalau asrama apa-apa berarti udah diatur tadi ya. Yes. Nah, kalau misalnya mau refreshing, mau jalan-jalan atau mau main atau bahkan mau pulang kampung, nah itu aturannya kayak gimana sih? Oke. Kalau untuk pendidikan ketarunaan nanti ada yang namanya pesiar. Nah, pesiar itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan-jalan keliling kota. Nah, itu gunanya apa? Itu gunanya untuk refreshing kita. Kan kita kan di sana itu diasramakan, kan kita mau keluar aja juga susah. Jadi ketika kita keluar kan rasanya, ya Allah, nikmatnya dunia ini ibaratnya. Itu. Dan untuk kita bisa mendapatkan izin pesiar itu juga nggak mudah. Dalam jangka waktu kita tidak boleh melakukan pelanggaran, kita tidak boleh melakukan kesalahan. Pokoknya kita harus terbebas dari pelanggaran. Jadi ketika kita aman dari pelanggaran, kita bisa mendapatkan izin pesiar. Itu pesiar biasanya dari hari Sabtu sampai Minggu. Biasanya Sabtu itu keluar Sabtu setelah makan pagi, setelah apel pagi, paling nanti sekitar jam 9-an. Tapi beda-beda sih setiap kampus. Terus nanti pulang lagi bisa hari Minggunya atau bahkan bisa Sabtu sorenya aja. Itu tergantung dari instruktur yang memberikan kebijakan. Nah, dan untuk pesiar nanti kita keluar dari kampus itu kita wajib memakai seragam. Itu wajib memakai seragam. Ada seragam seperti ini ya? Atau ada seragam lain? Ada seragam khusus lain. Khusus untuk pesiar namanya PDP, pakaian dinas pesiar. Bedanya untuk yang saya pakai ini namanya PDA, pakaian dinas harian yang dipakai untuk harian. Nah, untuk PDP itu pakaiannya lengan panjang dan menggunakan dasi. Dengan dasi dan memakai pet. Pet itu kayak seperti itu loh, topi Polantas, polisi lalu lintas. Nah, itu memakai pet. Itu kemanapun dan dimanapun ya? Iya, soalnya apa? Kamu sebagai seorang taruna harus menjaga kewibawaanmu itu seperti seorang taruna. Jadi harus bisa gimana ya? Ya namanya taruna, pokoknya seragam itu adalah jiwa ragamu lah pokoknya, itu harus kalian jaga. Itu seperti kamu menjaga dirimu sendiri. Oh iya, betul. Seperti itu. Oke, lanjut. Kalau perihal pulang kampung, nah itu regulasinya kayak gimana sih? Untuk pulang kampung itu biasanya normalnya aja ya kan. Kita kan sekarang
lagi kahanan corona ya, lagi Betul. kahanan corona. Saya juga belum mengalami yang namanya pesiar itu juga. Saya hanya mendapat gambaran dari senior saya ketika pesiar seperti itu, seperti pulang kampung seperti ini. Nah, oke, saya akan bahas dari yang pesiar kemarin, pesiar ya tadi ya. Untuk pesiar di saat corona ini itu tidak ada pesiar. Jadi semuanya di dalam asrama. Soalnya kan mau keluar aja kita pasti nanti melalui screening yang ketat. Dan untuk masuk ke kampus lagi kita juga harus melalui screening yang ketat, swab PCR dan kawan-kawan itu. Dan biayanya juga cukup mahal. Ya, biaya cukup mahal. Dan untuk pulang kampung, untuk apa? Wayah. Untuk waktu sebelum corona kemarin untuk pulang kampung itu biasanya setiap tahunnya itu ada 2 kali waktu pulang kampung atau cuti namanya. Yang pertama ada cuti Idul Fitri atau cuti Lebaran. Yang kedua ada cuti Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk cutinya itu biasanya per cuti itu sekitar 2 mingguan. Untuk Idul Fitri nanti bisa 1 minggu sebelum Lebaran dan 1 minggu setelah Lebaran, dan untuk Nataru pun juga menyesuaikan. Seperti itu untuk perihal cutinya atau pulang kampungnya. Jadi di total ketika kita melaksanakan pendidikan secara normal, secara tidak corona, itu kita melaksanakan cuti pulang kampung itu selama setahun itu hanya sebulan. 1 bulan. Ya, 2 minggu tambah 2 minggu, 4 minggu sama dengan 1 bulan. 1 bulan. Oke, sekarang kita mau masuk ke dunia perkuliahannya nih. Nah, peralatan apa aja sih yang dibutuhin selama jalannya perkuliahan? Ya mungkin teman-teman bisa mempersiapkan lebih dulu sebelum masuk gitu. Oke, peralatan yang dibutuhkan adalah untuk zaman sekarang ya, karena kita kan sekarang sudah masuk ke zaman namanya 4.0 juga kan. Yeah. Pasti teknologi juga dibutuhkan kan. Udah beda sama zaman-zaman dulu. Yang penting sekarang itu kalian punya namanya laptop dan HP, smartphone. Karena untuk nanti kita hubungan sama dosen, sama pengumpulan tugas-tugas, kita pasti banyak menggunakan bantuan dari laptop dan juga HP itu. Kalau spesifikasinya harus tinggi atau kayak gimana gitu nggak sih? Untuk spesifikasinya itu standar aplikasi perkantoran sih menurut saya. Iya, kayak Microsoft Word, PowerPoint, Excel, seperti itu ya, yang dasar-dasar aja sih, belum yang sampai ke aneh-aneh. Itu untuk yang jurusan manajemen transportasi laut. Ya hampir sama seperti orang melaksanakan perkuliahan mengambil manajemen di luar sana. Karena kan basicnya kita kan juga manajemen, kita hampir sama dari semuanya. Bedanya kan kita khususnya itu di transportasi laut, khusus mengurusi transportasi laut, seperti itu. Berarti nggak ada software khusus manajemen transportasi laut ya? Belum ada. Untuk yang saya ketahui sampai sekarang itu belum ada, masih menggunakan aplikasi dasar perkantoran sih gitu. Oke, terus boleh diceritakan dong kayak apa aja sih yang dipelajari setiap semesternya? Mungkin dari semester 1, 2, atau mungkin ada spill nih dari cutting mengenai semester atas kayak gitu. Oke, untuk per semesternya kan kebetulan pendidikan saya itu saya ambil D3. Nah, untuk manajemen transportasi laut itu adanya D3, diploma. Nah, D3 atau diploma itu adalah pendidikan vokasi kan. Nah, pendidikan vokasi itu lebih ditekankan pada praktek. Nah, kalau bisa diakumulasikan persenan itu 70% praktek, 30%-nya teori. Nah, dan ini saya menceritakan tentang saya yang saya alami sekarang. Kan saya sedang melakukan yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Diakibatkan oleh apa? Oleh corona. Makanya kita pembelajaran secara daring, online atau PJJ. Nah, saya kebetulan sekarang pangkat saya Taruna Muda tingkat 1 semester 2. Saya sekarang sudah semester 2 pertengahan. Kemarin alhamdulillah sudah selesai UTS. Nah, untuk semester 1 kemarin untuk pelajarannya hampir semuanya teori. Untuk prakteknya hanya diberikan waktu UAS itu. Jadi untuk semester 1 lebih ditekankan pada teori dan pembentukan karakter dan juga mental. Dan kemarin saya sudah melalui masa tukar, masa dasar pembentukan karakter. Walaupun hanya
berjalan selama 1 bulan di kampus. Biasanya kalau normalnya tidak corona itu mada tukar dan mada bintal. Mada bintal ini masa dasar pembentukan mental. Itu akumulasinya selama 3 bulan. Nah itu di sana kita pembentukan fisik dan mental. Ya sebagai seorang abdi negara kan kita harus mempunyai fisik dan mental yang kuat dan juga bagus juga. Untuk pembentukan karakter juga harus seperti itu. Dan selanjutnya kita melaksanakan pendidikan secara teori itu lebih banyak di semester 1. Dan untuk prakteknya hanya beberapa persen saja. Nah semester 2 pun juga begitu, tapi untuk porsi prakteknya agak ditambah kalau yang normal. Tapi kalau saya sampai saat ini masih banyak di teori-teori saja, teori dan juga penjelasan dari dosen. Untuk prakteknya masih belum. Dan juga di semester pertama kemarin saya ada namanya diklat sertifikasi, diklat yang namanya diklat BST dan AFF. BST itu ya basic safety training, yaitu adalah ibaratnya penanggulangan pertama ketika terjadi kecelakaan lah. Itu bagaimana kita melakukan manajemen diri ketika ada kecelakaan kapal, ya seperti itu. Nanti penyelamatan diri ketika kapal tenggelam. Dan juga nanti AFF itu tentang bagaimana penanganan kita terhadap kebakaran. Itu nanti misalnya kita ada kebakaran, nanti kita tahu penanganannya pertama itu seperti apa. Misalnya kalau ada kebakaran, misalnya kompor jeblok ya, kompor jeblok itu jangan langsung disiram air. Itu kita siapkan kain basah, kita timpa di situ. Itu untuk penanganannya seperti itu. Dan untuk metode diklatnya, kebetulan kan kita masih online. Untuk metode diklat itu kebetulan kemarin masih teori semua, dan untuk prakteknya masih ditahan. Untuk prakteknya besok dilakukan ketika kita udah kembali ke kampus. Seperti itu. Terus kalau kaitannya tadi sama kuliahnya yang praktek gitu ya, itu prakteknya ngapain aja sih? Kalau untuk praktek ya saya kan belum mengalami ya. Kalau untuk praktek besok kan saya ketika kembali ke kampus itu ada praktek, itu yang BST aja ya, BST yang sertifikat ya. Nah itu nanti misalnya ada penanganan ketika terjadi kecelakaan kapal ya, itu nanti kita ada pakai skoci, kita nanti bagaimana cara memakai pelampung, bagaimana cara kita melakukan survive di laut tuh. Dan di kampus kita juga ada kolam latihnya juga. Jadi nggak dilepas di laut. Tapi kalau zaman-zaman dulu itu langsung dilepas di laut. Tapi kan sekarang kondisi laut juga kurang bersahabat. Jadi untuk safety-nya semua dilakukan di kolam latih seperti itu. Dan untuk prakteknya besok praktek ada yang namanya praktek darat dan praktek laut. Nah kalau kalian tahu itu namanya seperti PKL. Itu PKL kan biasanya dilakukan oleh kayak siswa-siswa SMK, terus mahasiswa semester akhir itu yang namanya PKL. Nah kalau di tempat saya namanya Prada, praktek darat, dan juga Prala, praktek laut. Kebetulan saya kan jurusan yang kerjanya di darat, makanya saya namanya Prada. Praktek darat. Nah untuk praktek darat nanti dilaksanakan di tingkat akhir, biasanya di semester 5 atau semester 6 awal. Semester 5 dan semester 6 awal. Itu nanti tergantung dari lama kalian prakteknya. Seperti itu. Terus tadi kaitannya sama UTS sama UAS ya. Nah itu sistem UTS UASnya tuh kayak gimana? Apakah kayak misalnya waktu SMA kita ngerjain soal kayak gitu-gitu? Untuk UTS dan UASnya yang saya lalui kemarin itu sama sih, mengerjakan soal. Kita diberikan soal dari dosen, terus kita kerjakan, terus kita kumpulkan kadang di GCR, kadang di email, kadang nanti bisa UASnya bisa secara Zoom, bisa UAS lisan gitu. Ya, kayak wawancara gitu. Itu juga bisa, nanti tergantung dosen masing-masing. Dan juga kalau dosennya baik ya, nanti bisa diganti dengan tugas itu. Wah, itu rasanya. Jadi berdoa saja mendapatkan dosen yang baik. Ya, itu. Namanya juga manusia. Itu juga pasti ingin mendapatkan yang enak kan. Betul. Terus namanya kuliah nggak lepas sama tugas-tugas. Nah mungkin teman-teman juga kayak mengkhawatirkan bakal bisa nggak sih ngerjain tugas-tugas di jurusan ini. Nah mungkin boleh diceritakan selama ini tuh udah dapat tugas kayak gimana aja sih? Alhamdulillah untuk tugas itu
tidak terlalu apa ya, tidak terlalu menyiksa sih. Menurut saya masih dalam genggaman yang it's okay lah, kita bisa. Let it flow aja yang penting. Untuk tugas itu yang saya lalui kemarin tuh hanya seperti kita mengerjakan makalah, analisis kasus, menyelesaikan persoalan, nanti kita membuat seperti kayak rancangan program. Jadi untuk tugas itu masih yang simpel, belum yang terlalu rumit tuh. Tapi ya juga nggak tahu juga sih untuk nanti kedepannya gimana. Untuk yang saya lalui baru seperti itu, dan alhamdulillah masih dalam jangkauan saya, asalkan kita terus belajar dan berlatih ya, karena kalau kita nggak mau belajar dan berlatih kan sama juga bohong. Iya betul. Karena proses perkuliahan itu tuh ya proses belajar kayak belajar mempersiapkan kita untuk pekerjaan besok ya. Nah ya betul sekali. Nah kaitannya sama pekerjaan, biasanya anak kuliah tuh ada istilah magang. Nah kalau di sekolah kedinasan tuh ada magang nggak sih? Kalau untuk di sekolah kedinasan, untuk sekolah saya ya, itu bukan magang, tapi malah langsung ke praktek akhir. Ya, malah langsung praktek akhir. Iya. Kalau ibaratnya, kalau saya gambarkan di universitas itu namanya kayak KKN, kayak kuliah kerja nyata. Nah ini namanya PRADA yang seperti saya jelaskan tadi, praktek darat, praktek laut. Kebetulan saya kan ambil di jalur darat, saya di matra laut, tapi ambilnya di darat, namanya praktek darat. Itu untuk menjadi salah satu bahan tugas akhir, salah satu syarat tugas akhir tuh. Terus yang aku tahu nih, biasanya manajemen itu kaitannya sama ekonomi. Nah ekonomi biasanya sama hitung-hitungan. Nah kalau teman-teman mau masuk ke jurusan ini, apakah harus pintar hitung-hitungan dan mungkin harus mengenal ekonomi di SMA dulu? Untuk yang saya alami kemarin itu belum terlalu urgent sih untuk yang ekonomi atau hitung-hitungannya. Soalnya dari basicnya pun kita basicnya IPS. Saya dari lulusan IPS masuk ke jurusan ini. Kebetulan untuk jurusan manajemen itu yang dibuka persyaratannya itu ada IPA, IPS, dan beberapa SMK kayak SMK jurusan administrasi bisnis, perkantoran seperti itu. Jadi berarti nggak semua jurusan SMK bisa masuk? Iya, ada spesifikasinya untuk yang SMK. Itu. Jadi untuk hitung-hitungan itu tidak terlalu banyak, malah lebih menekankan ke sosial dan humaniora seperti di universitas seperti itu. Untuk matematika sih, untuk hitung-hitungan saya kemarin di semester 1 itu dapat yang namanya matematika terapan. Nah tapi itu alhamdulillah masih dalam jangkauan otak saya, walaupun saya matematika agak kurang ya, tapi alhamdulillah dengan teman yang baik yang mau mengajarkan, yang sudah seperti keluarga, saya bisa melalui itu. Yang penting tadi belajar dan berlatih, dan kabeh sing ditelateni kuwi hasilnya mesti lumayan. Lumayan apik lumayan eleh. Iya. Nah, kalau misal teman-teman ini bosen sama rutinitas kuliah terus mau cari hiburan dengan ikut organisasi atau ikut event. Nah, event atau organisasi yang disediakan di Politeknik Pelayaran Banten itu kayak gimana bentuknya? Oke, untuk organisasi di kampus saya itu ada yang namanya resimen. Nah, staf resimen taruna. Resimen itu kalau di universitas gampangannya itu kayak BEM, bagian eksekutif mahasiswa. Nah, cuma bedanya kayak di divisinya, kayak di cara kerjanya itu ada perbedaan sedikit lah. Itu kalau di SMA itu namanya kayak OSIS. Seperti itu. Kebetulan saya sekarang juga sedang menjabat sebagai Tardisen 2. Tardisen 2 adalah Taruna Dinas Seni 2. Kenapa saya mengambil Tardisen? Karena itu sesuai dengan passion saya, sesuai dengan latar belakang saya. Saya kemarin juga sebelum masuk di sini, saya sudah terjun di beberapa dunia event, di beberapa dunia hiburan. Jadi saya merasa memiliki kemampuan ini. Jadi saya harus mengasahnya. Saya kan di sini juga ada wadahnya, jadi saya harus memberikan ini dan saya harus memberikan kontribusi terhadap kampus. Ya ibaratnya gini, kita mempunyai kemampuan tapi kita tidak bisa memberikan kemampuan ini, kita tidak bisa memberikan kontribusi, kan sama juga bohong. Betul. Itu nggak ada manfaatnya juga kalau disimpan sendiri. Nah, kita punya kemampuan tapi kita tidak bisa memberikan ke orang lain, kan sama aja. Seperti itu yang menjadi dasaran saya. Dan untuk event-eventnya itu
ada banyak event sih. Terus untuk yang event paling besar itu biasanya ada Bonvoyage. Apa tuh? Bonvoyage itu ketika senior kita mau praktek laut, mau berlayar, nah itu kita adakan acara namanya Bonvoyage, kayak malam keakraban itu. Nah biasanya di Bonvoyage nanti kayak ada seremonial, terus nanti biasanya di puncak acara kita memanggil GS itu gue star, nah untuk memeriahkan acara. Dan kebetulan di kampus saya di tahun kemarin itu kalau nggak salah gue starnya itu Bondan Prakoso. Wah ternyata artis terkenal juga ya GS-nya ya. Artis ibu kota terkenal juga kan itu. Jadi saya di sini memiliki keinginan, memiliki tujuan untuk memeriahkan itu dan membuat acara sebagus mungkin dan semengena mungkin itu. Itu karena kan saya juga sudah mendapatkan pengalaman dalam membuat event juga. Jadi saya ingin memberikan kontribusi di kampus saya seperti itu. Jadi tetap bisa leluasa. Dan untuk event-eventnya nanti juga ada kayak wisuda juga. Dan untuk event di luar kampusnya itu ada namanya Olimpiade antar perguruan tinggi kedinasan. Jadi itu seluruh perguruan tinggi kedinasan itu nanti ada wadahnya, ada kayak kalau SMA dulu namanya kayak O2SN. Nah itu O2SN tingkat kabupaten, nanti itu sekolah perkabupaten nanti ketemu semua. Nah, kalau ini konteksnya nasional, seluruh sekolah kedinasan itu nanti ada beberapa cabang lomba dan itu dilombakan. Ada basket, ada renang, ada voli, sepak bola, catur. Itu baik di akademik maupun di non akademik itu. Jadi tenang aja, kalian yang mempunyai bakat apapun pasti ada wadahnya. Kampus pun juga memberikan fasilitas seperti bimbingan gitu atau? Iya, seperti bimbingan, dan juga nanti ada kalau di kalau di universitas ada namanya seperti UKM, unit kegiatan mahasiswa. Itu nanti ada kayak ekstra wajib dan ekstra non wajib. Itu nanti ada sepak bola, ada futsal, ada voli, ada basket. Nah biasanya kalau di sekolah kedinasan itu yang paling menonjol ada marching band. Oh iya, betul. Marching bandnya itu pasti keren ya? Itu biasanya. Keren, dan itu juga wah bagus, dan itu pasti menjadi menjadi ciri khas kampus kedinasan. Untuk marching bandnya itu pasti selalu prima dan bagus untuk marching band. Begitu. Oke, kita mau lanjut ke semester atas mungkin ya. Biasanya kan kalau diploma itu ada tugas akhir. Nah itu bentuknya kayak gimana? Dan tadi diceritakan juga kalau syarat tugas akhir adalah praktek ya. Itu boleh diceritakan. Apakah tugas akhir itu bikin laporan dari prakteknya, atau misalnya pas praktek itu dapat kasus terus dibahas di tugas akhir kayak gitu? Ya, kalau setahu saya sih, kalau untuk tugas akhirnya itu adalah kita mengambil sebuah kasus ketika kita sedang praktek, ada kasus apa, terus nanti kita analisis, kita telaah. Nah itu menjadi bahan tugas akhir kita. Terus nanti itu kita ujikan ke dosen pembimbing kita. Terus nanti kita ada sempro, kita juga ada sidang sidang akhir juga. Itu kalau kita dinyatakan lulus ya alhamdulillah. Itu begitu. Terus nanti habis itu nanti persiapan wisuda. Itu. Dan untuk wisudanya biasanya kalau sebelum corona ini untuk wisuda atau pelantikan perwiranya itu biasanya di Monumen Nasional, dan itu dilantik oleh Kemenhub secara langsung, oleh Kemenhub, dan dihadiri oleh Kepala BPSDMP Perhubungan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Itu di Monas, dan semua matra itu jadi satu. Jadi ada darat, udara, laut, dan perkeretaapian itu jadi satu, dilantik di Monumen dalam Nasional. Satu waktu ya berarti? Dalam satu waktu. Seperti kalau kalian tahu, rekan-rekan tahu, seperti kayak di Akademi TNI dan Polri, yaitu dilantiknya di Istana Negara oleh Presiden. Iya, betul. Nah, tapi kalau untuk kita dilantik di Monumen Nasional oleh Menteri Perhubungan. Tapi kan sekarang baru corona seperti ini, untuk wisuda atau pelantikan perwiranya kita hanya di kampus dan dilantik langsung oleh Bapak Kepala Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Kalau secara periode nih, dari awal sampai lulus itu biasanya berapa tahun? Kalau untuk tahunnya itu biasanya tiga tahunan lebih.
tahunan lebih itu. Terus lulus dengan gelar? Kalau lulus itu dengan gelar AM Depel, ahli media pelayaran. Karena kita D3 itu. Kalau untuk yang D4 kan ada sekolah yang membuka D4. Kalau D4 ya namanya STRPEL, Sarjana Terapan Pelayaran. Lalu nih setelah lulus dapat gelar itu khususnya ASN ya, itu biasanya kerjanya ditempatkan di mana? Oke, untuk ASN nanti untuk bekerjanya kita bekerja di bawah Kementerian Perhubungan. Kan kalau saya langsung dinaungi oleh Kementerian Perhubungan. Nanti kita bekerjanya biasanya di bawah UPT atau unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, biasanya setelah lulus nanti kita melalui masa CPNS dulu selama beberapa bulan. Habis itu nanti setelah keluar SK atau surat keputusan kita penempatan mau di mana dan di bagian mana, itu nanti kita tinggal nurut sendiko dawuh sama atasan kita mau ditempatkan di mana. Biasanya ya di bawah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan sih. Kalau menurut dari jurusan saya kan saya ambil manajemen transportasi laut, itu biasanya nanti kayak di pelabuhan, di perusahaan pelayaran, biasanya seperti itu. Kalau yang bukan ASN itu bisa ambil pekerjaan di mana aja? Kalau yang bukan ASN nanti bisa mendaftar di CPNS. Oke, daftar sendiri berarti. Daftar sendiri secara mandiri. Terus nanti bisa juga bekerja di perusahaan BUMN, perusahaan badan usaha milik negara, perusahaan pelayaran milik swasta, atau nanti bisa mendirikan juga perusahaan sendiri. Gitu. Terus nanti untuk bekerjanya ya seperti kayak apa? Bagaimana dia memanage transportasi laut ya, seperti nanti mengurus perjalanan kapal, bongkar muat kapal, ekspor impor, pembagian parkir kapal itu nanti itu urusan si pelaksana teknis di situ. Nah tadi kaitannya sama perusahaan, misal mau kerja di perusahaan tapi masih berkaitan sama manajemen transportasi laut, itu perusahaan yang kayak gimana sih? Apa kayak perusahaan pembuatan kapal atau kendaraan-kendaraan kayak gitu? Kalau itu sih sebenarnya fleksibel. Untuk jurusan untuk masuk ke sebuah perusahaan itu tidak serta-merta harus dari jurusan manajemen transportasi laut. Misalkan kamu dulu dari jurusan nautika atau teknik, setelah kamu selesai berlayar, kamu ingin bekerja di darat, kamu bisa mendaftar di perusahaan pelayaran. Jadi fleksibel untuk jurusannya, tergantung bagian apa yang membuka hiring atau lowongan, seperti itu. Oke, nah selama 1 tahun ini atau 2 semester, Kasta merasa kayak aku salah jurusan nih, atau misal kayaknya aku seharusnya bukan di sini tempatnya? Alhamdulillah setelah yang saya lalui, saya tidak pernah merasakan salah jurusan ya. Karena saya sudah mempertimbangkan secara matang saya mengambil jurusan ini. Itu soalnya gimana ya, di sini tuh saya tidak pernah merasakan adanya tekanan ketika kuliah. Soalnya apa? Didukung oleh keluarga saya, keluarga di rumah dan juga keluarga di kampus. Saya di kampus tidak memiliki teman, saya di kampus memiliki keluarga. Mantap itu tuh. Karena saya alhamdulillahnya sudah menjalani pendidikan berbasis ketarunaan, pendidikan dasar selama kurang lebih 1 bulan, itu sudah menjadi modal yang cukup untuk mendapatkan keluarga di sana. Untuk ya kan di sana kita ibaratnya dididik, digembleng, dibina satu rasa, satu hati, ya kan. Satu susah semua susah, satu senang pasti semua senang. Ya disitulah saya mendapatkan makna arti pertemanan. Pertemanan itu lebih dari keluarga. Teman lebih dari teman seperti keluarga. Karena seperti itu, makanya itu yang membuat saya merasa saya tidak salah jurusan di sini. Apakah itu berarti ekspektasi sebelumnya itu sesuai sama realita yang dihadapi? Ya, alhamdulillah ekspektasi dan realita hampir sama ya, walaupun tidak semuanya sama sih. Itu. Oke, ini yang mungkin teman-teman tanyakan juga. Menurut Kasta nih, tipe orang kayak gimana yang cocok masuk ke jurusan manajemen transportasi laut atau bahkan Politeknik Pelayaran Banten, dan orang yang menurutmu kurang cocok atau misalnya perlu dipertimbangkan deh kalau kamu mau masuk ke jurusan ini gitu? Menurut saya orang yang cocok untuk masuk di kampus saya atau di jurusan saya itu adalah orang yang pandai beradaptasi ya. Karena
untuk masuk di sekolah saya, dan kebetulan pendidikannya berbasis semi militer, itu dibutuhkan orang yang bisa beradaptasi. Misalnya aku maunya orang tahu ngene tapi sekarang jadi kayak gini. Itu kan membutuhkan suatu adaptasi diri yang baik. Betul. Nah, dan juga di jurusan ini itu juga membutuhkan adaptasi yang baik. Itu yang paling penting itu sih untuk mendasari. Ya tidak hanya di jurusan saya, tapi pasti di semua jurusan membutuhkan adaptasi yang baik. Karena kita pasti bertemu dengan banyak orang yang heterogen, orang yang berbeda-beda dengan kita. Ya bagaimana kita bisa mendengarkan mereka, kita bisa masuk ke lingkungan mereka, kita bisa mentreatment mereka, dan kita bisa mendapatkan ilmu dari manapun, dari pelajaran apapun. Begitu kalau di jurusan ini. Oke, mungkin yang poinnya kuat sih, yang kuat, mudah beradaptasi, dan mungkin bersikap terbuka ya. Ya, open minded. Open minded, oke. Kamu menjadi seorang abdi negara tapi kamu tidak open minded, itu sama aja bohong. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih, pesan apa yang mau Kasta sampaikan ke teman-teman yang mungkin udah ngincar jurusan ini, mau masuk ke jurusan ini, atau misal teman-teman yang baru meraba-raba apa sih jurusan yang sesuai sama passion mereka? Oke, yang pesan saya yang paling penting adalah rekan-rekan dan adik-adik adalah cermat dalam membaca ya. Pokoknya dibaca tenanan. Kalau ada informasi kamu harus baca. Oke. Dan ketika kamu udah mendapatkan satu tujuan kira-kira, oke, aku mantap nang kene, bismillah. Nah, kalau kalian bagi yang muslim, kebetulan saya kan muslim, jangan lupa di Sholawati ya. Ya kabeh sik di Sholawati iki ya muga-muga wae dadi rezekine. Iya, itu. Betul. Kalau saya kemarin saya sekedar membagikan tips saya ya untuk rekan-rekan atau adik-adik. Ketika saya ingin memasuki jurusan ini, saya dari Sholawat sih. Saya meng-save foto seorang taruna dari Politeknik Pelayaran Banten, saya screenshot, saya jadikan wallpaper. Ketika saya, karena HP mesti dicekel terus ya. Ketika saya membuka HP, tak selawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga dadi rezekine. Nah, seperti itu. Terus selain itu ada juga faktor luck. Aku percaya ketika kita usaha itu pasti didukung oleh yang namanya berdoa. Dan itu pasti juga ada faktor lucknya, juga ada faktor X-nya juga. Saya melakukan beberapa kayak ibadah, namanya ada sedekah kok menintini terus memberi kok insya Allah mesti dinai karo Gusti. Nah, terus selain sedekah ada puasa Senin Kemis tirakat. Terus ada juga setiap habis sholat nanti saya membaca Al-Fatihah 40 kali, istighfar 40 kali. Itu kan kamu manage sendirilah intinya. Kayak ritual, ibaratnya ritual kamu memohon kepada Gusti iki kepiye. Pokoknya nek kamu ingin suatu hal, kamu dekati dulu penciptanya ya. Misalkan kamu mau mencari jodoh, mencari pasangan, dekati sik penciptanya, baru ciptaannya. Seperti itu. Oke, mantap. Thank you banget nih Kasta udah bersedia sharing-sharing pengalaman mengenai tes, bahkan dunia perkuliahannya. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain kesempatan. Oke, buat teman-teman yang misal masih kepo mengenai jurusan ini atau kampus ini, bisa tulis di kolom komentar dengan menuliskan pertanyaan kalian. Dan buat teman-teman yang lain misal masih kepo mengenai jurusan yang gak kalah keren dari ini, bisa juga tulis di kolom komentar atau DM di Instagram Arah Rencana. Dan jangan lupa buat kalian like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya biar teman-teman mendapatkan notifikasi apabila Arah Rencana mengupload video mengenai jurusan yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.